Ilahi nas tulil firdausi ahla. Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, bisyai'im minal khauf, takut, wa naqsim minal amwal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, was samarat, kering kerontang paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Salat sudah, puasa Senin Kamis sudah, sedekah sudah, wakaf sudah, infak sudah, ngaji sudah, kok kena musibah juga. Banyak anak-anak muda ketika sudah hijrah komplain ke ustaz. Ustaz, dulu saya ketika masih pacaran bisnis saya lancar, waktu masih nyabu hidup saya enak. Begitu hijrah dengar pengajian ustaz, datang ke masjid, sholat, keluar masjid sendal hilang. Pergi ke parkiran, helm kena hujan. Untuk apa Allah uji kita? Halaman 12 nomor 4. Musibah diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya tidak sombong, mau berserah diri dan minta tolong kepada Allah. Rumah besar, mobil besar, istri, kantong besar, tabungan besar, maka dia tidak lagi ada ketergantungan kepada Allah. Allah uji. Nabi Musa alaihissalam tinggalnya di istana Fir'aun, penuh. Akhirnya Allah buat skenario bagaimana supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Ada dua orang yang sedang kelahi, dilerai, dipisah oleh Nabi Musa, ngotot juga, ditinju Nabi Musa, mati. Kebetulan yang mati ini adalah rakyatnya Fir'aun. Ngamuk, terusir. Di saat terusir dia ingat kepada Allah. Nabi tidak pernah lupa pada Allah. Sedangkan Nabi saja pun diuji Allah, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari kampung halamannya, dikejar-kejar, dia masuk ke dalam tempat ibadah kafir musyrik, dihancurkan berala-berala, mereka kejar, dinyalakan api unggun oleh Namrus, harriquhu, bakar dia. Api yang tabiatnya membakar, menghancurkan, merubah materi jadi debu, tak tersisa. Tapi di situ turun pertolongan Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, selamat engkau. Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa. Bersandar kepada jabatan akan sirna. Bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Salat kita jadi lebih khusyuk. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha, rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja datang cemas, datang ragu, datang ngeri, datang galau, sempit pikiran. Kalau mindset otak kita sempit, hati kita susah, jantung koroner datang. Jadi apa yang bisa menenangkan hati ini? Dekatkan diri kepada Allah, serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah lahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serahkan pada Allah. Kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A sholat, orangnya baik, zikir, nggak dapat ikan. Yang kelompok B nggak sholat, mabuk, minum khamar, ikannya banyak. Kata yang kelompok A, Tuhan nggak adil. Kita yang sholat kok nggak dapat ikan, mereka nggak sholat. Dia lupa bahwa yang sholat diuji kesabarannya, sedangkan yang tidak sholat sedang dipermainkan dengan Pak Ustadz, dulu saya sebelum hijrah bisnis saya lancar-lancar aja. Sekarang setelah hijrah ini sulit, susah. Dulu diuji dengan harta, kau tidak lulus. Sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita ini layak atau tidak layak menjadi penghuni surga? Allah tahu. Lalu kenapa dia uji kita? Dia mau ngasih tahu diri kita untuk kita sendiri paham. Oh, sesungguhnya aku ternyata nggak lulus jadi penghuni surga. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Akhirnya kelompok yang sholat tadi nggak sholat subuh. Begitu nggak sholat subuh, mancing, langsung dapat ikan, dan perut ikannya dibelah, ada permata di dalam. Tuh, ternyata kalau nggak sholat dapat rezeki. Tapi ada satu yang ingat dia, Allah sedang menguji kita. Dia serta sampah permata, sampah dunia. Kenapa dia buang? Karena kita mendapatkan ini dalam keadaan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buangkan, mancing sekali lagi, sholat, taubat, mancing sekali lagi, dapat ikan yang lebih besar, permatanya lebih besar. Allah mengganti kesabaran. Sabar, sabar bukan berarti hanya sekedar menahan diri, tapi sabar. Banyak orang menyangka sabar ketika nahan diri dari sakit. Sabar ya, sabar ya. Ini sabar paling tinggi. Sabar ketika mendapat ikan ada permata dalam perutnya, dalam keadaan tidak sholat. Inilah sabar yang paling berat. Datang orang ke rumah kita bawa uang 1 koper, mau nyogok kita. Kita kira sabar nggak? Diam. Sakit, sabar. Mati, sabar. Covid, sabar. Demam, sabar. Datang orang mau nyogok 1 miliar. Yang bilang sabar, mudah-mudahan nggak datang. Jadi sesungguhnya ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan, tapi juga ada kalanya dalam bentuk ikan yang isi perutnya permata, karena Allah ingin menguji keimanan kita. Ustaz pernah diuji seperti itu ya. Dulu sebelum nikah nggak ada ujian, setelah nikah komen mereka di YouTube. Sabarlah, jangan mengeluh. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar itu seperti kepala. Kalau orang tidak punya kepala, maka orang tidak sabar, sama macam manusia tidak ada kepala. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Pacarnya cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih semuanya, lebih kaya, tapi dia sabar untuk memutuskannya walaupun dia dikejar-kejar cewek cantik. Sabar dalam ketaatan. Banyak orang bisa, tapi sabar dalam meninggalkan maksiat berat. Datang orang cantik, punya kekuasaan, mengajaknya berzina, ditarik bajunya, sobek-robek dari belakang. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Siapa dia? Yusuf alaihissalam. Ini
Inilah sabar yang paling tinggi, sabar dalam menolak perbuatan maksiat. Qalbu yang dirundung kesedihan dan kesusahan berada dalam penjara neraka jahanam. Meskipun hal itu datang untuk kebaikan, kalbu ini akan tetap dalam siksa neraka dunia sampai dia kembali bertauhid. Hati itu susah, hati itu risau, hati itu gundah gulana, hati itu galau. Hati tidak bisa ditenangkan dengan narkoba, hati tidak bisa ditenangkan dengan khamar, minum-minuman keras, hati tidak bisa ditenangkan dengan zina. Hati hanya bisa ditenangkan dengan zikir la ilaha. Qalbu itu tidak memiliki jalan untuk lepas dari kesedihan dan kesusahan yang menyiksa, menyakitkan, membinasakan. Salah satu jalannya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan? Satu, menghadirkan Allah dalam hati.